Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Wulandari dengan NIM 211FI03005. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan sistem muskuloskeletal dan integumen yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada masalah pada sistem muskuloskeletal dan integumen. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Salam. Perkenalkan, nama saya Sarah Wulandari. Saya perawat yang bertugas pada pagi hari ini ya Bu, dari pukul 7 sampai dengan jam 12 siang. Ibu, benar dengan Ibu Delia? Umurnya berapa tahun Bu? 21. Dan saya lihat Bu, oh ya, Ibu Delia dengan umur 21 tahun ya Bu ya. Jadi sesuai dengan janji kita kemarin, hari ini Ibu akan melakukan pemeriksaan sistem muskuloskeletal dan integumen. Apakah Ibu bersedia Bu? Sedia. Waktunya kira-kira 10 sampai dengan 15 menit ya Bu. Sebelumnya saya akan melakukan pemeriksaan anamnesa dulu atau pengkajian nyeri terhadap Ibu ya Bu ya. Yang pertama yaitu ada pengkajiannya PQRST. P itu apakah Ibu ada nyeri? Mana? Penyebab nyerinya apa Bu? Jatuh. Seperti apa rasanya nyerinya Bu? Seperti tertusuk-tusuk Di bagian mana letaknya Bu? di lutut. Kalau untuk S-nya, berapa skala nyeri yang Ibu rasakan? Kalau 0 sampai 3 nyerinya ringan, kalau 4 sampai dengan 6 nyerinya sedang, kalau 7 sampai dengan 10 nyerinya sangat berat Bu. Kira-kira Ibu skalanya berapa Bu? 4. Pada saat seperti apa Bu Ibu nyerinya? Saat beraktivitas. Beraktivitas ya Bu ya. Baik, kalau begitu saya akan memohon izin terlebih dahulu ya Bu untuk mencuci tangan dan memakai handscoot untuk melakukan pemeriksaan muskuloskeletal. Yang pertama yaitu kita akan melakukan pemeriksaan kepala, leher, dan bahu. Tapi sebelum itu saya akan melakukan pemeriksaan gait atau memperhatikan cara berjalan pasien. Ibu bisa nanti berjalan dari sini ke sana ya Bu ya. Pada pemeriksaan ini yaitu amati cara berjalan pasien dari samping, depan, dan belakang. Nilai panjang langkah pasien dan cara berdiri menggunakan masing-masing kaki. Pertama yaitu kita akan melakukan inspeksi terhadap area kepala, leher, dan bahu. Kita perhatikan pada area bahu kiri dan kanan apakah sama, kemudian apakah ada pembengkakan, apakah ada perubahan warna kulit pada bahu, leher, kemudian kita lihat apakah simetris atau tidak. Oh, pada pasien saya normal, tidak ada kelainan. Ya, pemeriksaan palpasi dengan tangan seperti ini. Pada tangan bagian belakang itu memegang bagian spinal atau punggung. Kita raba apakah ada benjolan atau tidak. Kemudian pada area tiroid atau leher, apakah ada benjolan atau tidak. Nah, jika tidak ada, pindahkan tangan kanan ke kiri. Kemudian raba pada jaringan lunak, apakah ada benjolan atau tidak. Tidak ada. Sakit Bu? Enggak. Oh iya, tidak sakit. Selanjutnya itu kita lihat juga pada bagian area belakang punggung pasien apakah terdapat kelainan tulang atau tidak. Ibu boleh difleksikan Bu? Oh iya. Oh, tidak ada kelainan tulang pada area pasien. Pasien yang saya periksa normal. Kemudian kita akan melakukan abduksi pada leher pasien. Ibu boleh turunkan kepalanya Bu? Ya. Naikkan lagi. Ya. Kemudian miringkan ke sini Bu. Ya. Ke sana Bu. Oh, berarti normal, tidak sakit Bu? Tidak. Oh ya, tidak sakit. Kemudian kita lakukan pemeriksaan rom pada area bahu pasien, yaitu Ibu tolong difleksikan. Ya, ini sakit Bu? Tidak. Kemudian sakit Bu? Tidak. Kalau begini sakit? Tidak. Ya, sakit ya Bu ya. Lakukan juga pada tangan sebelahnya. Selanjutnya yaitu kita melakukan pemeriksaan khusus yaitu tanda impingement. Kita fleksikan 90 derajat. Sakit Bu? Tidak.
Nah, kemudian apprehension, yaitu kita abduksi terus kita tekukan ke arah eksternal. Sakit bu? Oh, tidak sakit. Selanjutnya kita melakukan tes jam. Fleksikan juga 90 derajat, terus agak tekan ke belakang. Sakit bu? Tidak. Ya, tidak sakit ya bu ya, berarti normal. Ya, kita akan memeriksa tonus otot. Nah, tonus otot ini dibagi skalanya menjadi 5, 4, 3, 2, 1, dan 0. Pertama-tama suruh pasien untuk mengangkat tangannya. Ini bisa angkat seperti ini bu. Jika nilainya 5, pasien bisa menahan tangan saya. Ya, pasien bisa menahan. Kalau misalkan nilainya 4, ibu tolong angkat lagi bu. Pasien tidak bisa menahan tangan saya. Nah, selanjutnya yaitu pada nilai ketiga. Pada nilai ketiga ini, pasien hanya bisa mengangkat setengah tangannya saja. Sebelum saya meletakkan tangan saya ke tangan pasien sudah terjatuh. Kalau untuk yang kedua, nilai kedua itu hanya jari-jarinya saja yang terlihat dia pengen mengangkat tangannya. Ibu tolong angkat tangannya. Nah, terlihat kan jari-jarinya saja. Kalau untuk yang pertama itu kita raba. Ada tahanan, ada tekanan dari tangan pasien untuk mengangkat tangannya, tapi tidak ada pergerakan. Nah, sedangkan pada nilai 0 itu sama sekali itu tidak ada pergerakan, bahkan tidak ada usaha sama sekali pada pasien untuk mengangkat tangannya. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan atrofi otot. Jika pada saat pemeriksaan tonus otot tadi nilainya 2, 1, dan 0, maka diperlukan dari penilaian atrofi otot ini. Inilah cara dari penilaian dari atrofi otot. Yang pertama, kita sebagai pemeriksa melakukan merasakan dulu tonus otot kita sendiri atau otot kita sendiri ya, seperti ini. Sudah terasa, barulah kita merasakan otot daripada pasien. Apakah sama seperti tidak kita atau tidak? Ya, terasa pergelangan ototnya, saya merasakan ototnya sama seperti saya tadi, berarti pada pasien saya ini normal. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian artikulatif cubiti atau pada siku. Kita inspeksi terlebih dahulu ya, kita lihat pada sikunya apakah ada pembengkakan, apakah ada perubahan warna kulit pada area sikunya, kemudian apakah ada perubahan dari warna kulitnya sendiri seperti kemerahan, apakah ada cairan yang menumpuk pada area siku. Kalau dilihat seperti ini, pasien normal. Selanjutnya kita akan melakukan palpasi pada area siku dengan cara teknik seperti ini. Jari diletakkan di sini dan jari lainnya di bawah bagian siku. Kita raba, tidak ada pembengkakan ataupun tonjolan pada area sikunya ya. Raba juga, tidak ada. Dan lakukan juga pada area tangan seperti yang ini. Setelah itu kita melakukan rom pada siku pasien. Ibu buat tolong seperti ini bisa bu? Ya bisa ya bu ya. Seperti lagi bisa? Ya bisa. Terus lanjut lagi ke tangan pasien. Kita lihat pada tangan pasien, kita lakukan inspeksi. Apakah tangan pasien ini ada kelainan seperti pembengkakan, penumpukan cairan, maupun ada perubahan dari warna kulit pasien. Nah, setelah itu kita melakukan palpasi lagi. Kita rasakan pada pergelangan tangan pasiennya, apakah ada tonjolan atau benjolan pada pasien. Tidak ada ya. Ibu bisa kita melakukan rom dulu ke tangan pasien. Ibu bisa gerakan tangannya seperti itu? Oh ya bisa ya bu. Ibu tolong kepalkan tangannya seperti ini. Ini kita melakukan teknik elbow ya. Sakit bu? Lupa bu? Ya. Sakit? Tidak. Ini sakit bu? Tidak. Oh ya, tidak sakit. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan articulatio coccygeal atau pemeriksaan sendi panggul. Yang pertama ya seperti biasanya kita akan melakukan inspeksi terlebih dahulu pada sendi panggul dari pasien. Ini setelah ini kita lihat apakah ada kelainan pada sendi panggul atau kelainan tulangnya. Kita lihat apakah ada atrofi otot atau tidak, atau pengecilan otot pada sendinya. Selanjutnya kita lihat juga apakah ada pembengkakan, apakah ada edem, dan kelainan lainnya. Seperti yang dilihat pada pasien saya ini normal, tidak terjadi kelainan.
Selanjutnya kita akan melakukan palpasi pada sendi panggul dari pasien. Sakit Bu? Tidak. Jangan lupa palpasi pada jaringan lunaknya. Sakit Bu? Tidak. Ya. Selanjutnya yaitu kita melakukan pemeriksaan pada sendi panggulnya, yaitu dengan melakukan ROM ya. Selanjutnya kita akan mengfleksikan atau melakukan ROM pada area pinggul pasien. Itu menekukannya seperti ini. Sakit Bu? Sakit. Oh ya sakit ya. Ini kalau seperti ini sakit? Sakit. Kalau ini sakit Bu? Sakit. Oh ya sakit. Nah selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan khusus yaitu Thomas Signs pada pasien. Ibu tolong kakinya Bu ditekukan lagi seperti tadi ke lututnya itu ke arah dada. Ibu bisa ini pegang lututnya Bu. Tahan. Dua-duanya tangannya Bu. Iya. Nah setelah itu kita lihat setelah pasien memegang lututnya itu kita lihat pada paha satunya lagi apakah terangkat atau tidak. Nah jika terangkat berarti pasien positif Thomas Signs. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada area lutut, yaitu pertama kita lihat atau inspeksi pada bagian lututnya. Kita lihat pada bagian kiri dan kanannya apakah sama atau tidak, simetris atau tidak. Selanjutnya kita lihat apakah ada pembengkakan, perubahan warna kulit. Nah setelah itu baru kita palpasi. Kita rasakan apakah ada cairan atau tidak pada lututnya. Sakit Bu? Sakit. Sakit ya. Tapi tidak ada cairan, pembengkakan juga tidak ada. Ini ya sebelahnya lagi. Sakit? Sakit ya Bu ya. Tidak ada cairan juga. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada area lututnya dengan Rapid Hammer. Ibu bisa kakinya seperti ini. Kenapa kakinya saya lakukan seperti ini? Karena pada pemeriksaan Rapid Hammer itu tidak boleh menyentuh lantai agar nanti terlihat refleksnya. Selanjutnya kita akan mengukur kesenjangan antara kaki kiri dan kanan apakah sama atau tidak, yaitu dari Mariolus dan Tias. Sebelah ini juga. Selanjutnya dari Mariolus ke umbilikus atau pusar. Selanjutnya pemeriksaan panel tes. Pengkajian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pasien terdapat sindrom. Sindrom yang dimaksud adalah sindrom Turner-Carpal. Baiklah, tadi selanjutnya melakukan pemeriksaannya ya Bu ya. Ibu bisa tangannya seperti ini Bu. Nah pasien dilakukan tangannya seperti ini selama 60 detik. Nah jika pasiennya itu selama 60 detik itu kita tanyakan apakah dia merasa sakit atau kesemutan, maka akan diperkirakan adanya sindrom tadi. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan uji Tinel dengan cara seperti ini dengan melakukan perkusi sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Dan tanyakan kepada pasien apakah pasien kesemutan atau tidak. Jika pasien kesemutan, berarti pasien mengalami Tinel positif. Pemeriksaan integumen. Pemeriksaan integumennya itu ada 3. Pemeriksaan kulit, rambut, dan kuku. Pada pemeriksaan kulit, yang pertama kita melakukan inspeksi terhadap kulit. Apakah terdapat lesi atau edema. Selanjutnya yaitu pemeriksaan palpasi dengan cara meletakkan punggung jari kita ke kulit, kaki, dan tangan untuk mengetahui perbedaan suhunya. Dan juga melakukan turgor kulit dengan cara menarik dan mencubit. Normalnya kembali kurang dari 2 detik. Selanjutnya yaitu pemeriksaan rambut. Pada pemeriksaan rambut ini yang pertama kita melakukan inspeksi terlebih dahulu untuk melihat apakah ada ketombe maupun kutu pada rambut pasien. Selanjutnya juga kita lihat apakah adanya warna merah kecoklatan yang biasanya terjadi pada pasien dengan malnutrisi. Kemudian kita palpasi pada area rambut atau kepala pasien untuk mengetahui apakah ada nyeri tekan atau tidak. Selanjutnya yaitu untuk kuku, yaitu pertama kita juga akan melakukan inspeksi terhadap kuku untuk mengetahui apakah ada perbedaan dari bentuk kukunya, kemudian teksturnya dan juga warnanya.
Kemudian kita palpasi untuk dengan teknik CRT dengan cara mencubit pada bagian ujung kuku. Normalnya kembali kurang dari 2 detik. Pemeriksaan sistem muskuloskeletal sudah selesai ya Bu ya. Tadi Ibu sakit pada area lutut tapi tidak terjadi kelainan yang lainnya. Nanti saya akan memberikan obat pereda nyeri terhadap Ibu ya. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan Bu sebelumnya? Jadi kalau tidak saya izin keluar ya Bu. Nanti kalau ada perlu Ibu bisa pencet bel atau panggil saya keluar. Terima kasih ya Bu atas kerjasamanya.